Cerita dimulai dengan memperlihatkan seluruh orang tengah tertawa bahagia bersama anggota keluarga mereka. Di sebuah malam yang dipenuhi lautan manusia, terdengar suara sangat berisik yang memecah keramaian. Ternyata, suara itu berasal dari seorang pria yang sedang makan. Orang-orang yang mendengar suara tersebut pun mulai mencari sumber keributan itu. Seseorang yang melihat ke arah pria tersebut berkata, "Hei, haruskah kita menghentikannya? Dia bisa saja mati karena terlalu banyak makan." Kemudian diperlihatkan susunan piring yang menjulang tinggi bagaikan menara. Seorang pria bertubuh gemuk tampak melahap makanan dengan rakus dan tanpa henti. Orang-orang yang menyaksikan pria itu makan pun berkata, "Dia sampai menangis sambil menikmati makanan hangatnya seperti itu." Salah seorang pria yang berdiri di dekat pria tersebut lalu memberitahunya, pasti ini pertama kalinya kau melihat dia. Orang itu cukup terkenal di Henan." Mendengar perkataan pria di belakangnya, pria berbaju kuning itu tertawa kecil lalu berkata, "Terkenal karena gendut?" Pria berbaju merah itu pun segera menjawab, "Heh, apa kau menyebut dirimu seorang pedagang? Kau tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya. Sepertinya kau memang belum tahu. Aku tahu kau bukan orang sini, tapi mungkin kau pernah mendengarnya. Dia adalah orang yang berhasil melakukan pencapaian yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dia menyatukan seluruh merchant union di Henan." Mendengar perkataan pria berbaju merah itu, pria berbaju kuning langsung terkejut lalu berkata, "Dia yang menyatukan merchant union di Henan?" Pria berbaju merah itu pun mengangguk pelan sebelum menjawab, "Iya, dialah orangnya. Grand Merchant yang berhasil menyatukan seluruh merchant union di Henan, Yong Hwarin dari Merchant Union Sky Ocean." Tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan berteriak sambil menunjuk ke arah Yong Hwarin. "Tolong berhenti, orang normal makan 3 kali sehari, sedangkan kamu memakan jatah makanan untuk 3 hari hanya dalam sekali makan. Tolong berhenti makan. Kubilang hentikan kebiasaan seperti itu. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri." Kemudian diperlihatkan seorang perempuan yang memarahi Yong Hwarin sambil menarik bajunya dengan penuh emosi. Wanita itu bergumam dalam hatinya, "Aku benar-benar tidak percaya kalau dia dulunya adalah pria terkenal yang sangat tampan saat masih muda." Yong Hwarin yang terus dimarahi sambil makan itu pun berteriak dengan suara penuh keputusasaan, "Tapi kalau aku berhenti makan, semua itu akan terus menghantuiku. Maksudku, hari buruk itu." Wanita yang menarik baju Yong Hwarin tadi langsung terdiam dan terkejut setelah mendengar perkataannya. Perlahan, ia melepaskan genggamannya lalu berkata dengan nada lirih, "Kalau begitu, apa kamu ingin mati dengan terus hidup seperti ini?" Yong Hwarin yang meneteskan air mata itu pun memanggil namanya dengan suara gemetar, "Yeonhwa." Singkat cerita, malam pun tiba. Di dalam sebuah kereta kuda, Yong Hwarin bersama seorang wanita tua bernama Yeonhwa, pelayan pribadi yang selalu menemaninya. Tiba-tiba saja, Yong Hwarin menyerahkan 2 buah gelang kepada Yeonhwa. Dengan tatapan kosong yang dipenuhi kesedihan mendalam, Yong Hwarin berkata, "Seluruh kekayaan ini terasa tidak berarti bagiku. Aku sudah mencoba menutupi luka yang tak akan pernah sembuh dengan makanan dan perhiasan yang melimpah. Rasa sakit karena kehilangan seseorang seharusnya bisa diobati oleh kehadiran orang lain. Tapi sampai sekarang, aku masih terus dihantui mimpi buruk pada hari itu." Yeonhwa tampak sangat terkejut setelah mendengar perkataan Yong Hwarin. Tiba-tiba saja, Yong Hwarin memperlihatkan senyum tipis sebelum berkata pelan kepada Yeonhwa, "Sudah bertahun-tahun berlalu sejak aku menjadikan Merchant Union Sky Ocean sebagai rumahku. Tapi kau masih terus memanggilku tuan muda daripada kepala merchant." Yeonhwa yang mendengar perkataan itu pun berkata dengan lembut, "Tak peduli berapa lama waktu berlalu, bagiku, Anda akan selalu menjadi tuan muda dari klan Tianzong." Yong Hwarin yang memperhatikan Yeonhwa berbicara hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia berkata, "Yeonhwa, baru kali ini aku menyadari kalau kerutan di wajahmu mulai terbentuk. Saat aku meninggalkan klan dan menikah dengan keluarga lain, kau tetap memilih mengikutiku dan terus melayaniku tanpa mengeluh sedikit pun. Kau bukan sekadar pelayan bagiku, kau sudah seperti keluarga. Yeonhwa, kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah mati sejak dulu." Lalu ingatannya kembali menuju hari yang paling kelam dalam hidupnya. Pada hari itu, klan Tianzong menemui akhirnya. Diperlihatkan kediaman klan Tianzong yang dilalap kobaran api besar. Api merah membumbung tinggi ke langit malam, menghancurkan seluruh kehormatan dan sejarah keluarga itu.
Kemudian diperlihatkan foto keluarga Yong Hwarin bersama adik dan kedua orang tuanya. Dengan sorot mata penuh kebencian dan penyesalan, Yong Hwarin berkata, "Aku membenci keluargaku sendiri. Aku membenci ayahku lebih dari siapapun di dunia ini." Cerita pun kembali ke masa lalu, memperlihatkan Yong Hwarin saat masih muda. Kala itu, Yong Hwarin berkata kepada Yeonhwa, "Mulai sekarang, patung yang ada di sana akan menjadi penggantiku. Kalau ayah bertanya aku ada di mana, tunjukkan saja jalan menuju patung itu." Tidak lama kemudian, aku benar-benar memalingkan tubuh dari keluarga sendiri. Meskipun menjadi anak tertua dari klan bela diri yang dahulu pernah berjaya, aku justru dijual kepada Merchant Union Sky Ocean melalui pernikahan yang telah diatur. Namun, aku sama sekali tidak menolak keputusan itu. Beberapa tahun kemudian, klan Tianzong diserang oleh sekte Dabie. Aku akhirnya menyadarinya saat melihat klanku sendiri ditelan oleh lautan api yang membara. Diperlihatkan Yong Hwarin muda duduk terdiam dengan tatapan kosong, menyaksikan kediaman keluarganya hancur musnah di lahap kobaran api. Sama seperti aku membenci ayahku, aku juga sangat menyayanginya. Air mata terus mengalir deras dari mata Yong Hwarin. Tangis penuh penyesalan memenuhi wajahnya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia mulai membenturkan kepalanya ke patung dirinya sendiri berkali-kali. Yeonhwa yang melihat tindakan Yong Hwarin langsung terkejut dan panik. "Hentikan! Anda bisa mati, tolong hentikan." Namun Yong Hwarin akhirnya terjatuh dengan tubuh lemas, tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan atas seluruh kehidupannya. Cerita pun kembali ke masa kini. Tiba-tiba saja, sesuatu bergerak dengan sangat cepat mendekati kereta kuda yang ditumpangi Yong Hwarin dan Yeonhwa. Di dalam kereta itu, Yong Hwarin berkata kepada Yeonhwa dengan nada penuh tekad, "Mulai sekarang, aku akan berubah. Aku akan memperbaiki hubunganku dengan istriku, dan aku berjanji akan menghilangkan lemak sialan ini. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk bersedih. Jadi mulai sekarang, aku akan melayani keluargaku yang sekarang dengan baik." Ya, meskipun aku memang sedikit khawatir dengan sifat dingin istriku. Dan Yeonhwa, kau juga sudah seperti keluarga bagiku. Setelah mengatakan itu, Yong Hwarin memperlihatkan senyum lebar di hadapan Yeonhwa. Yeonhwa yang mendengar perkataan tersebut tampak sangat terharu. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia berkata, "Tuan muda, aku pasti akan terus." Namun sebelum ucapannya selesai, tiba-tiba saja seseorang terlempar keras dan menghantam tubuh Yeonhwa. Benturan dahsyat itu langsung membuat kereta kuda yang ditumpangi Yong Hwarin terbalik. Sesuatu baru saja menabrak kereta tersebut dengan kecepatan luar biasa tinggi. Yong Hwarin pun terpental keluar dari kereta. Sosok berambut putih yang sebelumnya menabrak kereta milik Yong Hwarin juga ikut terhempas hingga menghantam sebuah pohon besar dengan keras. Pria tua itu bergumam dalam hatinya, "Tubuhku sudah benar-benar babak belur." Tak lama kemudian, beberapa orang berpakaian serba hitam tiba-tiba menyerangnya secara bersamaan. Meskipun berada dalam kondisi mengenaskan, pria tua itu masih mampu menahan serangan pedang mereka, walaupun tangannya harus tertusuk oleh bilah pedang tajam. Salah seorang pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, tidak ada jalan kabur untukmu." Pria tua yang mendengar perkataan itu langsung menatap tajam ke arah mereka sambil memuntahkan darah dari mulutnya. "Beraninya kalian mengkhianatiku." Namun sesaat kemudian, 3 bilah pedang telah menembus tubuh pria tua tersebut secara bersamaan. Salah seorang pria berbaju hitam itu lalu berkata dengan senyum tipis penuh ejekan, "Jadi, beginilah akhir dari Demonic Master yang katanya sangat hebat itu. Selamat jalan, Masterku yang terhormat." Pria tua itu adalah sang Demonic Master. Demonic Master yang mendengar perkataan pria berbaju hitam tadi langsung menatap mereka dengan sorot mata penuh amarah membara. "Kalian dan para bajingan dari Blood Demon Castle, kalau aku tidak menggiling tubuh kalian dan meminum darah kalian hidup-hidup, maka aku tidak layak dipanggil sebagai Demonic Master." Tiba-tiba saja energi berwarna merah gelap meledak keluar dari tubuh sang Demonic Master. Aura mengerikan itu menyapu sekeliling bagaikan badai haus darah, hingga membuat 3 orang yang menusuk tubuhnya langsung terhempas dengan keras. Sementara itu, diperlihatkan Yong Hwarin yang sebelumnya terpental keluar dari kereta mulai perlahan sadar dari pingsannya. Dengan tubuh gemetar, Yong Hwarin perlahan bangkit. Namun matanya langsung membelalak saat melihat tubuh Yeonhwa terlempar tidak jauh darinya. Dalam sekejap, wajah Yong Hwarin dipenuhi keterkejutan dan kepanikan. "Yeonhwa,
Ia segera berlari menghampiri wanita tua itu. Namun saat diperlihatkan lebih jelas, Yeonhwa sudah tidak lagi bernapas. Yong Hwarin yang menyadari kenyataan itu langsung terdiam dengan mata bergetar hebat. Kenapa sebenarnya dengan semua kemalangan ini? Air mata pun mengalir deras dari matanya. Yong Hwarin menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh Yeonhwa. Di sisi lain, sang demonic master berhasil menghabisi 3 orang yang menyerangnya tadi. Namun setelah pertarungan itu berakhir, tubuhnya akhirnya roboh ke tanah. Dengan napas yang semakin melemah, ia berkata lirih, "Aku harus menemukan tubuh baru. Sebelum jantungku berhenti berdetak, aku harus menggunakan spirit possession teknik." Dalam hatinya, sang demonic master mulai merenung. Sial, apa perjalananku akan berakhir di sini? Tiba-tiba saja terdengar suara Yong Hwarin memanggilnya. "Hei, pria tua." Demonic Master yang mendengar suara itu langsung terkejut dan menoleh perlahan. Yong Hwarin yang masih menangisi kematian Yeonhwa berkata dengan suara penuh amarah dan keputusasaan. "Aku kehilangan anggota keluargaku karena kau. Dia harus mengalami semua ini karenamu. Kenapa kau harus bertarung di tempat seperti ini? Cepat katakan sesuatu. Keluargaku baru saja mati." Dalam luapan emosi yang tak terbendung, Yong Hwarin langsung menarik kerah baju sang demonic master dengan tangan gemetar penuh kemarahan. Demonic master yang menatap ke arah Yong Hwarin lalu berbisik pelan, "Kau tidak seharusnya." Sebelum Yong Hwarin sempat bereaksi, sang demonic master tiba-tiba mengangkat 2 jarinya dan langsung menekan titik tekanan di tubuh Yong Hwarin. Yong Hwarin yang terkena serangan itu seketika tak mampu bergerak sedikit pun. Dengan keterkejutan yang luar biasa, ia berkata dalam hatinya, "Dia menyerang titik tekananku." Tubuh Yong Hwarin pun langsung roboh ke tanah tanpa bisa digerakkan. Bahkan untuk menggerakkan 1 jari saja terasa mustahil baginya. Sementara itu, sang demonic master yang tubuhnya dipenuhi luka perlahan berjalan mendekati Yong Hwarin sambil berkata dengan nada berat, "Kau tidak seharusnya memperlakukan orang tua yang sedang terluka seperti ini." Yong Hwarin yang mendengar perkataan tersebut menggertakkan giginya lalu berkata dalam hati, aku tahu kalau dia adalah seorang seniman bela diri, tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan amarahku." Sial. Sang demonic master kemudian duduk di samping tubuh Yong Hwarin sambil mengeluarkan energi mengerikan dari dalam tubuhnya. Sambil berkata, "Padahal ini adalah terakhir kalinya aku bisa menggunakan spirit possession teknik. Awalnya, aku menginginkan tubuh seorang pemuda berbakat agar bisa hidup lebih lama. Tapi karena nyawaku sudah berada di ujung tanduk, sekarang aku tidak bisa memilih lagi." Setelah mengatakan itu, sang demonic master mulai mengalirkan energinya ke kepala Yong Hwarin. "Meskipun tubuh ini milik seekor babi, aku tetap harus hidup. Aku akan memasukkan martial essence senilai 160 tahun sebagai truci ke tangan kiriku dan culmination dari jiwaku ke tangan kananku, lalu memindahkannya ke tubuh baru ini." Sesaat kemudian, energi berwarna merah gelap mulai menyelimuti tubuh Yong Hwarin. Aura menyeramkan itu terus berputar sebelum akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Tak lama setelah itu, tubuh tua sang demonic master roboh dan tertidur tepat di atas tubuh Yong Hwarin. Beberapa saat kemudian, Yong Hwarin perlahan membuka matanya. Ia mulai menggerakkan tangannya perlahan. Lalu, senyuman licik perlahan terukir di wajah Yong Hwarin. Ternyata, sosok yang kini berada di dalam tubuh tersebut adalah sang demonic master yang berhasil mengambil alih tubuh Yong Hwarin. Namun tiba-tiba saja, ekspresi wajah sang demonic master berubah. Ia merasakan sesuatu yang sangat aneh dari tubuh barunya. Sang demonic master langsung membelalakan matanya dan berteriak penuh keterkejutan, "Babi ini, seharusnya kesadarannya sudah ditekan sepenuhnya oleh truki dan spiritual power milikku." Kemudian diperlihatkan roh Yong Hwarin yang sedang mati-matian berusaha merebut kembali tubuhnya sendiri. Dengan suara penuh tekad dan keputusasaan, Yong Hwarin berteriak, "Aku tidak boleh mati seperti ini. Aku harus terus hidup dan membalaskan dendam kelangku." Di dalam alam kesadaran, pertarungan sengit antara roh demonic master dan roh Yong Hwarin pun terjadi. Namun perlahan demi perlahan, roh Yong Hwarin mulai dilahap oleh kekuatan sang demonic master. Demonic master lalu berkata dengan nada dingin, "Aku cukup terkejut dengan tekadmu yang begitu kuat, tapi semua itu tidak akan ada gunanya." Roh Yong Hwarin yang mulai menghilang perlahan berkata dengan suara melemah, kesadaranku perlahan mulai memudar." Tiba-tiba saja,
salah satu pria berbaju hitam yang sebelumnya menusuk Demonic Master perlahan berdiri sambil menggenggam pedangnya. Pria itu menatap tubuh Yong Hwarin yang kini ditempati Demonic Master lalu berkata, "Kau berhasil berganti tubuh? Benar-benar luar biasa, Demonic Master." Pantas saja para manusia Demonic dan 3 Demonic Heaven memanggilmu sebagai Master. Tapi kehidupanmu akan berakhir di sini. Sesaat kemudian, pria berbaju hitam itu langsung melompat dengan kecepatan tinggi ke arah tubuh Yong Hwarin. Pedangnya berhasil menusuk leher tubuh Yong Hwarin yang kini ditempati sang Demonic Master. Demonic Master yang baru saja menyelesaikan Spirit Possession teknik itu langsung terkejut. Sialan, Spirit Possession teknik baru saja selesai. Darah segar muncrat keluar dari mulutnya. Sang Demonic Master yang lehernya tertusuk itu berteriak kesakitan. Kepalaku rasanya seperti akan pecah. Di mana ini? Sebuah klinik, tenggorokanku kering. Pria itu lalu meraih sebuah minuman di dekatnya dan langsung meminumnya. Pahit sekali. Apa ini obat? Namun sesaat kemudian matanya langsung membelalak hebat. Dengan penuh keterkejutan, pria itu berteriak sambil melihat kedua tangannya sendiri. Apa ini? Apa yang terjadi dengan tanganku? Ternyata pria itu adalah Yong Hwarin. Ia kembali ke masa lalu setelah tubuh aslinya terbunuh. Tiba-tiba saja, seorang wanita membuka pintu dengan tergesa-gesa sambil berlari masuk ke dalam ruangan. "Tuan muda, apa Anda baik-baik saja?" Wanita itu menatap Yong Hwarin dengan wajah penuh kekhawatiran. "Saya baru saja mendengar ada sesuatu yang pecah." Namun secara tiba-tiba, Yong Hwarin langsung memegang pundak wanita tersebut dengan kedua tangan gemetar. "Yonhwa, Yonhwa, benarkah itu kau? Kenapa? Kenapa kau terlihat begitu muda?" Ternyata wanita itu adalah Yonhwa, pelayan setia yang selalu menemani Yong Hwarin kemanapun ia pergi. Yonhwa yang mendengar perkataan Yong Hwarin tampak kebingungan. Dengan wajah heran, ia berkata pelan, "Tuan muda, apa Anda mengalami mimpi buruk lagi?" Yong Hwarin yang mendengar perkataan itu langsung terdiam. Dalam hatinya, ia berkata, "Benar, ini pasti hanya mimpi." Namun tiba-tiba, saat berjalan, kaki Yong Hwarin tanpa sengaja menginjak pecahan mangkuk yang berserakan di lantai hingga melukai telapak kakinya. Yonhwa yang melihat darah mulai mengalir dari kaki Yong Hwarin langsung panik. "Tuan muda, kenapa Anda menginjak pecahan mangkuk tanpa memakai alas kaki?" Sementara darah terus menetes dari telapak kakinya, Yong Hwarin hanya terdiam dengan wajah penuh keterkejutan. Bukankah rasa sakit ini terasa sangat nyata? Apa mungkin saat itu juga berbagai ingatan dari masa lalunya mulai bermunculan di dalam benaknya. Tak lama kemudian, Yong Hwarin dan Yonhwa keluar dari bangunan tersebut. Yonhwa yang terus mengikuti di belakangnya berkata dengan nada khawatir, "Tuan muda, sebaiknya saya obati luka di kaki Anda terlebih dahulu." Namun Yong Hwarin sama sekali tidak memedulikan perkataan Yonhwa dan terus melangkah maju. Langkah Yong Hwarin akhirnya terhenti saat matanya melihat sebuah patung dirinya sendiri berdiri di hadapannya. Tubuhnya langsung membeku. Dengan mata bergetar hebat, Yong Hwarin berkata dalam hatinya, "Ini tidak mungkin." Kenapa? Yong Hwarin kembali teringat pada masa lalunya di kehidupan sebelumnya. Ia mengingat saat dirinya menangis menyaksikan klan Tianzong habis dilalap kobaran api. Ia juga mengingat momen ketika dirinya terus-menerus membenturkan kepala ke patung yang ia buat sendiri, tenggelam dalam penyesalan yang begitu mendalam. Setelah seluruh ingatan itu kembali memenuhi benaknya, tangan Yong Hwarin mulai gemetar saat perlahan menyentuh patung batu dirinya. Dengan suara bergetar, Yong Hwarin berkata, "Yonhwa, kapan aku menempatkan patung yang kugunakan untuk menghindari pertemuan dengan ayah ini?" Diperlihatkan Yong Hwarin yang menangis sambil memegang patung dirinya sendiri. Yonhwa yang mendengar pertanyaan itu segera menjawab, "Itu terjadi 5 hari yang lalu, Tuan muda." Mendengar jawaban tersebut, Yong Hwarin langsung terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "5 hari? Baiklah, akan ku cari tahu sendiri." Tiba-tiba saja, Yonhwa yang menatap Yong Hwarin memperlihatkan ekspresi terkejut. Diperlihatkan Yong Hwarin mulai mengumpulkan energi di dalam tubuhnya sambil tetap memegang patung batu tersebut. Aura kuat perlahan mengalir dari tubuhnya. Dan pada detik berikutnya, Yong Hwarin membenturkan kepalanya dengan kekuatan yang luar biasa keras ke patung batu itu hingga darah langsung mengalir dari dahinya. Hanya dengan satu kali hantaman kepala, patung batu tersebut hancur berkeping-keping.
Yeonhwa yang menyaksikan pemandangan itu langsung membelalakan matanya karena terkejut. Ia segera berlari menghampiri Yonghwarin dengan panik sambil berteriak, "Tuan muda!" Sementara darah terus mengalir di wajahnya, Yonghwarin hanya terdiam dengan tatapan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia berkata, "Ini bukan mimpi. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku benar-benar kembali ke masa lalu. Dan patung ini dibuat 3 tahun sebelum hari kehancuran klanku. Aku pasti akan melindungi keluargaku dan klan Tianzong, apapun yang terjadi." Yonghwarin yang kembali ke masa lalu kini telah mempersiapkan dirinya untuk mengubah takdir tragis dalam kehidupan sebelumnya. Klan Tianzong adalah sebuah klan bela diri yang berdiam di kaki Gunung Tianzong, wilayah Henan. Sejak zaman dahulu, memang terdapat beberapa keluarga yang menamai klannya berdasarkan gunung yang berdiri di dekat tempat mereka menetap. Namun, klan Yong pernah menyatukan seluruh keluarga tersebut di bawah satu panji. Karena itulah, masyarakat Henan mengenalnya dengan sebutan klan Yong Tianzong. Mereka yang masih mengingat masa-masa kejayaan itu senantiasa menaruh rasa hormat dan kekaguman yang tinggi terhadap klan Yong Tianzong. Akan tetapi, kemapanan dan kejayaan klan tersebut perlahan mulai memudar. Seiring berjalannya waktu, pujian yang dahulu mengalir tanpa henti pun menghilang satu persatu. Kini, mereka tidak lebih dari sekadar klan Tianzong. Sudah 30 tahun berlalu. Aku tak mengerti mengapa kita masih belum mampu melahirkan seorang ahli bela diri tingkat puncak. Setelah tetua Yong Gosang, The Supreme Dragon of Henan. Pria yang mengucapkan kata-kata itu adalah Yong Biang, ayah dari Yong Hwarin sekaligus pemimpin klan Tianzong. Duduk berdua bersama istrinya, Yong Biang melanjutkan dengan nada penuh kelelahan. Sekarang, orang-orang menganggap klan ini tak lebih dari sekadar bayangan para pendahulu kita. Yang lebih menyedihkan lagi, kita bahkan tidak bisa menyangkal anggapan itu. Mendengar keluh kesah suaminya, sang istri menjawab dengan suara lembut, "Mari berharap Hwarin akan segera sembuh dan memimpin masa depan yang lebih baik." Sembari berkata demikian, ia perlahan menuangkan teh ke cangkir Yong Biang. Mendengar perkataan istrinya, Yong Biang kembali berbicara. "Kau selalu begitu pengertian terhadapnya. Namun, entah seberapa besar kebenciannya kepadaku, meskipun semua yang kulakukan didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pada akhirnya, mungkin aku memang telah melakukan kesalahan karena terlalu cepat menikah lagi ketika hatinya masih belum mampu menerima kematian ibunya." Mendengar itu, sang istri pun menenangkan suaminya. "Kita hanya perlu bersabar. Mungkin dia memang masih membutuhkan waktu." Yong Biang yang diliputi kegelisahan karena memikirkan hal tersebut kemudian berkata, "Awalnya kukira semuanya akan membaik seiring berjalannya waktu. Namun, rasanya justru ada jurang yang terbentang di antara kami, dan jurang itu semakin hari semakin dalam. 5 hari yang lalu, saat aku ingin menemuinya, dia menaruh sebuah patung di taman lalu menyuruhku menganggap patung itu sebagai dirinya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seseorang berteriak memanggil kepala klan. Yeonhwa berlari sekuat tenaga dari arah halaman luar. Napasnya terengah-engah, sementara langkahnya tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Melihat Yeonhwa datang dengan wajah panik dan langkah terburu-buru, sang pemimpin klan pun bertanya, "Yeonhwa, ada apa? Mengapa kau terlihat begitu terburu-buru?" Yeonhwa tiba-tiba menangis di hadapan pemimpin klan sambil berkata, "Tuan muda Hwarin." Dia tiba-tiba melihat Yeonhwa menangis seperti itu. Sang pemimpin klan langsung menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan wajah yang mulai menegang, ia segera berkata kepada Yeonhwa, "Jangan menangis. Katakan padaku apa yang terjadi." Yeonhwa, dengan suara bergetar dan napas yang masih tersengal-sengal, Yeonhwa akhirnya menyampaikan kabar tersebut. Tuan muda Hwarin melukai dirinya sendiri, dan sekarang beliau tidak sadarkan diri. Mendengar berita yang dibawa Yeonhwa, Yong Biang dan istrinya langsung terperanjat. Raut keterkejutan seketika memenuhi wajah mereka. Di sisi lain, Yong Hwarin tampak terbaring di atas tempat tidurnya setelah membenturkan kepalanya. Butiran keringat membasahi wajahnya, sementara ekspresinya terlihat penuh penderitaan. Dalam ketidaksadarannya, Yong Hwarin tenggelam ke dalam sebuah mimpi. Ia melihat dirinya di masa lalu ketika masih kecil. Saat itu, ia sedang bermain air bersama ibunya di sebuah air terjun kecil yang mengalir jernih. "Hwarin, apakah kau sangat menyukai air terjun yang mengalir deras itu?" tanya ibunya dengan senyum hangat. Mendengar pertanyaan itu, Yong Hwarin kecil segera menjawab dengan penuh semangat, "Iya,
Ada banyak sekali ikan koi di sini. Mama, lihat, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Namun, tepat setelah berhasil menangkap ikan besar itu, ekspresi gembira di wajahnya mendadak membeku. Ia melihat ibunya terbaring tak bergerak di tepi sungai. Tubuh wanita itu telah kehilangan kesadarannya. Pemandangan itu membuat dunia Yong Hwarin seakan runtuh dalam sekejap. Tak lama kemudian, suara ibunya kembali terdengar. Saat itu, Yong Hwarin sedang duduk di samping tempat tidur sambil menangis tanpa henti. Melihat putranya seperti itu, sang ibu berkata dengan suara lembut, "Hwarin, kemarilah, sayangku. Ibu minta maaf. Ibu tidak bisa menemanimu menangkap ikan koi lagi." Mendengar kata-kata itu, Hwarin yang terus menangis langsung memeluk ibunya erat-erat. Melihat putranya yang begitu cemas dan khawatir, sang ibu kembali menenangkannya. "Ibu baik-baik saja. Jadi, jangan menangis lagi." Hwarin masih terisak di dalam pelukan ibunya. Namun tiba-tiba, sebuah suara pria yang kasar dan menggetarkan telinga memecah suasana hangat itu. "Hentikan tangisan sialan itu!" Hwarin langsung tersentak. Suara itu adalah suara sang master demonik. Dalam sekejap, sosok mengerikan itu muncul dan mencengkeram kepala Yong Hwarin. Dengan senyum yang menyeramkan, ia berkata, "Akan kumakan kepalamu sebagai camilan." Master demonik itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut yang tampak bagaikan jurang tanpa dasar itu bergerak mendekat, seolah hendak menelan Yong Hwarin hidup-hidup. Tiba-tiba saja Yong Hwarin terbangun dari pingsannya. Dengan wajah yang dipenuhi butiran keringat, ia segera mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Yong Hwarin berkata, "Tempat ini terasa begitu familiar, tidak asing sama sekali. Ini adalah kamarku saat aku masih muda. Kalau aku masih berada di sini, berarti aku benar-benar kembali ke masa lalu. Masa lalu ketika aku sangat membenci ayah dan menjauh dari keluargaku. Kematian ayah beserta seluruh keluarga dan keruntuhan klan. Mungkin aku bisa menghentikan semua kejadian itu. Karena sekarang aku sudah mengetahui masa depan." Tiba-tiba, energi berwarna merah menyala muncul dari dalam tubuh Yong Hwarin. Melihat semburat energi merah yang memancar dari area perutnya, Hwarin pun terkejut. Di dekat kamar Yong Hwarin, dua orang wanita tampak sedang bergosip satu sama lain. Wanita itu berkata pada temannya, "Apa kau dengar? Dia menghancurkan patung itu dengan membenturkan kepalanya sendiri? Tidak mungkin. Bukankah dia selalu sakit-sakitan? Katanya dia juga tidak bisa mempelajari seni bela diri." Wanita berambut merah itu lalu menjawab, "Tapi aku melihatnya secara langsung. Dia pasti sedang dirasuki sesuatu." Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, kedua wanita itu mendadak terkejut. Pintu kamar Yong Hwarin tiba-tiba terbuka dengan keras. Salah satu wanita yang melihat Yong Hwarin berjalan dengan cara yang tidak biasa segera berkata, "Tuan muda, saya tidak bermaksud." Sementara itu, Hwarin yang kebingungan dengan kondisi tubuhnya hanya bisa bergumam dalam hati, "Apa yang salah dengan tubuhku? Tiba-tiba saja aku merasa sangat panas, dan panas itu berasal dari dantian bawahku. Aku butuh seorang wanita. Aku butuh seorang wanita." Apa-apaan ini? Pada masa ini bahkan untuk berjalan saja seharusnya aku akan kesulitan. Tapi energi ini adalah energi yang sama yang pernah kurasakan dari orang tua itu. Energinya sangat besar, dan kini terwujud menjadi energi ini. Ini terlalu besar. Ini buruk. Aku merasa jika tidak melakukan sesuatu terhadap energi ini, mungkin aku akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kulakukan. Tanpa peringatan, Yong Hwarin langsung berlari melewati kedua wanita tersebut. Wanita yang sebelumnya membicarakan Tuan Muda Yong Hwarin itu meneteskan air mata sambil berkata, "Hawanya masih dingin. Tuan muda seharusnya tidak keluar dengan pakaian seperti itu." Sementara itu, tanpa memedulikan apapun di sekitarnya, Yong Hwarin terus berlari dengan kecepatan tinggi, menerobos deretan hutan bambu yang membentang di hadapannya. Yong Hwarin terus berlari dengan kecepatan tinggi, sementara energi merah yang menyelimuti tubuhnya semakin kuat dan semakin ganas, menyerupai energi milik sang master demonik. Dalam benaknya ia berkata, "Energi ini akan melahapku jika aku tidak melakukan sesuatu terhadapnya." Tempat ini, tanpa ragu sedikit pun, Yong Hwarin segera melompat. Tubuhnya melesat di udara sebelum akhirnya terjun ke dalam air. Sesaat setelah tubuhnya tenggelam, energi merah yang sebelumnya berkobar di sekujur tubuhnya perlahan mulai menghilang. Tak lama kemudian, Yong Hwarin kembali naik ke permukaan.
Terlihat tubuhnya mengeluarkan uap dan gelembung-gelembung asap, seolah-olah tubuhnya sedang mendidih akibat tersiram air yang sangat panas. Aku terselamatkan. Namun, tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar memanggil namanya. Huarin! Yong Huarin langsung terkejut. Ia mengenali suara itu. Suara tersebut adalah suara ayahnya, sang pemimpin klan Tianzong, Yong Biang. Pria itu berlari menghampirinya dengan wajah yang dipenuhi kecemasan sambil berkata, Huarin, apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu kau membenciku, tapi sampai menceburkan diri di cuaca sedingin ini, apa kau benar-benar ingin mati? Bagaimana dengan kepalamu? Apa masih terasa sakit? Yong Huarin hanya bisa terdiam. Di hadapannya berdiri sang ayah, berbicara dengan suara bergetar sambil meneteskan air mata. Pemandangan yang telah lama hilang dari hidupnya. Mendengar setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya, hati Yong Huarin terasa sesak. Dengan mata yang mulai memerah, ia berkata dalam hati, Aku merindukanmu, ayah. Meski demikian, ia segera menahan gejolak emosinya. Kalau aku tiba-tiba bersikap sangat menyayanginya, orang-orang pasti akan menganggapnya aneh. Untuk sekarang, aku akan mendekatinya secara perlahan. Tanpa mengucapkan apapun lagi, Yong Huarin melangkah maju. Di hadapan semua orang yang menyaksikan kejadian itu, ia langsung memeluk ayahnya. Tubuh Yong Biang seketika membeku karena keterkejutan. Sementara itu, Huarin berkata dengan suara yang dipenuhi emosi yang selama ini terpendam. Ayah, aku kembali. Jika ini adalah mimpi, aku berharap tidak akan pernah terbangun dari mimpi ini. Jika ini adalah ilusi, aku berharap mataku tidak akan pernah terbuka lagi. 3 bulan kemudian, di bawah langit yang cerah, Yong Huarin tampak duduk santai di tepi perairan sambil memancing bersama adik tirinya, Yong Kijong. Suasana yang damai dan tenang mengalir di antara keduanya. Yong Kijong tertawa riang sebelum berkata, Hahaha, sepertinya aku yang akan memenangkan taruhan ini. Mendengar ucapan adik tirinya, Yong Huarin ikut tertawa dan berkata, Hahaha, memangnya kau sudah memancing sepanjang hidupmu atau bagaimana? Kemudian Yong Huarin bergumam dalam hatinya, di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak pernah berbicara dengan Kijong. Namun selama 3 bulan terakhir ini, aku menjadi jauh lebih dekat dengan keluargaku. Kijong mengalami penyimpangan Qi saat mempelajari teknik bela diri rahasia klan. Setelah kejadian itu, bisa dibilang dia tidak lagi mampu melakukan apapun. Karena hal tersebut, klan Tianzong kehilangan pengaruhnya sedikit demi sedikit dan akhirnya hanya bisa menjadi cabang dari klan Yuchi. Pada saat itu, aku sudah menjadi menantu di Merchant Union Sky Ocean. Aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri dan terlambat mengetahui kabar dari keluargaku. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. Sementara Huarin tenggelam dalam kenangan masa lalunya, Kijong yang masih memegang pancing tiba-tiba bertanya, Tapi, Huarin, apa tidak apa-apa kalau kau tidak meminum obat yang selama ini selalu kau minum? Mendengar pertanyaan itu, Huarin menjawab dengan santai. Obat-obat itu yang membuatku sangat gemuk. Kijong langsung menoleh dengan ekspresi terkejut dan berkata, Hah? Tapi kapan kau pernah gemuk? Menyadari dirinya tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang berasal dari kehidupan sebelumnya, Huarin hanya bisa mengumpat dalam hati. Sial, maksudku, mungkin obat-obat itu akan membuatku gemuk. Kijong tidak terlalu memikirkan kejanggalan tersebut. Sambil tersenyum, ia kembali berkata, Ngomong-ngomong, aku suka dirimu yang belakangan ini. Kau memberiku kesempatan dengan menjadikan taruhan sebagai alasannya. Aku menang kan? Dengan penuh kebanggaan, Kijong lalu mengangkat hasil tangkapan pancingnya dan menunjukkannya kepada Yong Huarin. Melihat ikan yang berhasil ditangkap adik tirinya, Huarin langsung mengernyitkan dahi. Sialan, uangku. Aku tidak akan kalah. Tanpa peringatan, Yong Huarin segera melempar ikan hasil tangkapan Kijong ke udara. Pada saat yang sama, ia mengangkat tubuh Kijong begitu saja lalu membawanya pergi sambil berkata, Aku sudah mendapatkan ikan yang sangat besar di sini. Tanpa memedulikan protes tersebut, Yong Huarin yang masih menggendong Kijong langsung melompat ke dalam sungai. Melihat wajah Kijong dari jarak dekat, Huarin kembali tenggelam dalam pikirannya. Aku tidak pernah tahu kalau dia adalah anak yang sangat ceria seperti ini. Aku memberikannya beban yang terlalu berat. Maaf, Kijong. Diperlihatkan Yong Huarin yang menghabiskan hari-harinya dengan melatih tubuhnya tanpa henti. Sembari menjalani rutinitas tersebut, ia berkata dalam hatinya, sebelum memulai latihan bela diri,
Aku harus memastikan bahwa tubuhku sudah benar-benar siap. Terkadang, aku masih khawatir energi milik Pak Tua itu akan melakukan sesuatu kepadaku lagi. Namun, hingga saat ini, energi itu belum menimbulkan masalah apapun. Meski begitu, sejak insiden ketika energi itu tiba-tiba meledak keluar, aku mulai membiasakan diri bermeditasi di bawah air terjun setiap pagi. Arus air yang deras terus menghantam tubuhnya tanpa ampun. Namun Yong Hwarin tetap duduk diam bak batu karang yang tak tergoyahkan oleh derasnya aliran sungai. Setelah menyelesaikan meditasinya, ia perlahan berdiri lalu berjalan keluar dari bawah guyuran air terjun. Namun sesaat kemudian, ia sedikit terkejut. Seseorang ternyata telah menunggunya. Di tangan orang itu telah tersedia sebuah handuk kering. Orang tersebut tidak lain adalah adik tirinya, Seolan. Yong Hwarin berjalan mendekatinya sambil berkata, "Sudah kubilang, kau tidak perlu melakukan ini." Mendengar perkataan kakaknya, Seolan hanya tersenyum cerah dan menjawab, "Hehehe, tapi aku senang karena sekarang aku adalah teman kakak." Yong Hwarin yang sedang mengeringkan rambutnya menggunakan handuk yang dibawa Seolan berkata dalam hati, "Aku memang tidak pernah berbicara dengan Ki Jong di kehidupanku sebelumnya, tapi aku beberapa kali berbicara dengan Seolan. Sayangnya, semua itu kulakukan dengan nada yang kasar. Padahal, dia selalu berbicara dengan baik. Dia selalu aktif dan ramah kepada siapapun. Dia juga sangat menyukai acara-acara seperti Festival Lentera Api dan selalu mengajakku menghadiri acara seperti itu. Namun setiap kali dia mengajakku, aku selalu menolaknya." Kenangan lama itu perlahan muncul kembali di benaknya. Pada suatu hari di masa lalu, Seolan menghampiri Yong Hwarin dengan wajah penuh harapan. "Kakak, apakah kakak mau pergi ke festival yang pernah aku ceritakan sebelumnya?" Mendengar pertanyaan itu, Yong Hwarin langsung menjawab dengan dingin. "Hei, apa kau sedang mempermainkanku? Apa aku terlihat memiliki waktu untuk bermain denganmu? Jangan pernah meminta aku melakukan hal seperti ini lagi." Tatapan Yong Hwarin saat itu dipenuhi kemarahan. Tatapan yang begitu tajam hingga membuat siapapun sulit untuk mendekatinya. Satu ajakan, satu penolakan, kemudian ajakan berikutnya, dan penolakan berikutnya. Pada akhirnya, Seolan yang baru saja dimarahi hanya mampu menundukkan kepala. Air mata perlahan mengalir dari kedua matanya. Itu adalah interaksi terakhirku dengan Seolan. Saat berada di tengah perjalanan menuju festival, dia dibunuh oleh seseorang, dan ayah melakukan penyelidikan secara langsung. Akan tetapi, beberapa saat sebelum beliau berhasil melakukannya, beliau juga dibunuh. Di masa lalu, Seolan mengajakku pergi keluar bersamanya sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah saat festival kue bulan yang berlangsung hari ini. Dan yang kedua adalah 1 tahun setelahnya, saat festival Klanyong. Seolan dibunuh ketika festival itu sedang berlangsung. Sementara itu, ia tampak sedang mengenakan pakaiannya sebelum akhirnya berkata, "Seolan, bukankah kau bilang festival kue bulan akan berlangsung hari ini?" Mendengar perkataan itu, kedua mata Seolan langsung membelalak. Wajahnya yang semula biasa saja seketika dipenuhi kegembiraan. "Aku kira kakak sudah lupa. Apa kakak sungguh mau pergi bersamaku?" Mendengar pertanyaan Seolan, Yong Hwarin segera menjawab, "Tentu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi berbelanja terlebih dahulu untukmu?" Sesaat setelah mendengar jawaban itu, wajah Seolan langsung bersinar penuh kebahagiaan. Senyum cerah merekah di wajahnya tanpa mampu ia sembunyikan. Melihat reaksi adik tirinya, Yong Hwarin hanya terdiam. Namun di dalam hatinya, tekadnya semakin menguat. "Ini adalah kesempatan lain yang sangat berharga dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan semuanya terjadi lagi. Untuk melakukan itu, aku harus menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk melindungi keluargaku. Dan cukup kuat untuk mengembalikan kejayaan klan ini seperti dahulu kala." Di pagi yang cerah, di kediaman klan Tianzong, tampak para prajurit klan Tianzong tengah menjalani latihan lari pagi. Di tengah kerumunan itu, terlihat sosok Yong Hwarin yang ikut berlari bersama mereka. Dalam hati, Yong Hwarin bergumam, "Jika ini adalah masa lalu, saat seperti ini aku pasti sedang terbaring di dalam kamar, meneguk ramuan herbal, menghabiskan waktu dengan membaca buku, dan hidup terasing dari dunia luar. Namun sekarang semuanya telah berubah." Ironisnya, semua ini terjadi berkat energi yang kuterima dari Pak Tua itu. Aku benar-benar tidak sabar. Aku ingin segera menguji sejauh mana perubahan pada tubuh dan ototku ini. Dengan tekad yang membara, Yong Hwarin terus berlari, melatih stamina dan memperkuat fisiknya. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya.
Yong Hwarin segera menoleh ke arah datangnya suara tersebut. Ternyata, orang yang memanggilnya adalah ayahnya sendiri, sang pemimpin klan Tianzong. Dengan wajah yang dipenuhi kebanggaan dan kebahagiaan, sang ayah berkata, "Kau benar-benar telah berubah. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Anakku kini sudah tumbuh menjadi sosok yang luar biasa." Mendengar perkataan itu, Yong Hwarin langsung merasa malu. Wajahnya memerah seketika. Yong Hwarin lalu berkata pada ayahnya, Ayah." Murid-murid lain sedang melihat. Mendengar jawaban itu, sang ayah tersenyum lalu berkata, "Memangnya kenapa jika mereka melihat? Hwarin, daripada mengikuti latihan fisik seperti ini, bagaimana kalau kau mulai mempelajari seni bela diri warisan keluarga secara resmi?" Mendengar usulan tersebut, Yong Hwarin mengangguk pelan lalu menjawab, "Aku juga sudah memikirkan hal itu, Ayah." Begitu mendengar jawaban anaknya, sang pemimpin klan tampak semakin gembira dan berkata, "Oh, benarkah? Kalau begitu, ayah akan segera mencarikan instruktur terbaik untukmu secepatnya." Namun Yong Hwarin segera menimpali, "Ayah, sebenarnya aku sudah memikirkan soal itu." Sang ayah tertegun mendengarnya, lalu bertanya dengan nada penasaran, "Siapa?" Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. "Kak Hwarin!" Seolan berlari sambil berteriak memanggil Yong Hwarin. Tanpa ragu, gadis kecil itu langsung menghampirinya dan memeluknya erat. Melihat pemandangan tersebut, sang ayah hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa dan berkata, "Bocah ini sekarang sudah tidak ingat lagi pada ayahnya. Yang dilihatnya hanya kakaknya saja." Hahaha. Seolan yang masih memegangi ujung bajunya dengan penuh antusias berkata, "Ini baju yang dipilihkan kakak untukku. Yah, bagaimana? Bagus kan? Ayah tahu kalau aku sangat menyukainya kan?" Sang pemimpin klan hanya tersenyum canggung mendengar perkataan putrinya itu. Kau ini ada-ada saja." Ayah sampai tidak tahu harus berkata apa lagi. Melihat pemandangan hangat tersebut, Yong Hwarin tersenyum tipis. Namun di balik senyumnya, ia berbicara dalam hati, "Perubahan-perubahan seperti ini saja masih belum cukup untuk melindungi siapapun. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus meningkatkan kekuatanku agar dapat melindungi mereka semua. Aku harus mempelajari seni bela diri." Di sisi lain, tampak seorang wanita berambut merah tengah berlatih ilmu pedang seorang diri. Pedang di tangannya berkelebat dengan cepat, membelah udara berkali-kali. Setiap ayunan yang ia lepaskan terlihat tajam dan presisi. Sesaat kemudian, ia melompat tinggi ke udara sebelum mendarat dengan sempurna dan tanpa celah. Wanita itu tidak lain adalah Mo Biyang, sosok yang dikenal sebagai Dragon Flower Sword. Tak lama kemudian, Mo Biyong menyadari kedatangan Yong Hwarin. Menatap ke arahnya, Master Mo pun bertanya, "Apa yang membawamu ke tempat seperti ini, Tuan Muda Yong?" Yong Hwarin yang mendengar pertanyaan itu tampak sangat senang. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum lalu berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Sebenarnya, aku datang karena ingin meminta bantuanmu." Mendengar hal itu, Mo Biyang menatap Yong Hwarin dengan saksama. Dalam hati ia berpikir, "Aku mendengar bahwa dirinya telah sembuh dan tampaknya kabar itu memang benar. Namun sebelumnya aku hampir tidak pernah berbicara banyak dengannya. Dan sekarang, tiba-tiba saja dia datang untuk meminta bantuanku." Meski demikian, Master Mo tetap menjaga ekspresinya dan bertanya, "Bantuan seperti apa yang ingin Tuan Muda minta?" Mendengar pertanyaan tersebut, Yong Hwarin segera membungkukkan tubuhnya dengan penuh hormat. Dengan nada yang sungguh-sungguh, ia berkata, "Aku ingin mempelajari ilmu pedang dari sang Dragon Flower Sword. Tolong terimalah aku sebagai muridmu." Setelah mengucapkan permintaannya, Yong Hwarin mengangkat kepalanya kembali. Senyuman tulus terukir di wajahnya saat ia menatap langsung ke arah Master Mo yang berdiri di hadapannya. Melihat sikap Yong Hwarin barusan, Master Mo tampak sedikit terkejut. Dalam hatinya, ia bergumam, "Beberapa bulan lalu, aku memang mendengar rumor bahwa Tuan Muda telah berubah. Dan jika kulihat sekarang, memang benar dirinya jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Namun, apakah seseorang bisa berubah sedrastis itu hanya dalam semalam? Itu tidak mungkin. Di dunia ini, ada banyak orang yang tetap menjalani hidup dengan penuh semangat meski dibebani masalah keluarga. Namun Tuan Muda berbeda. Dia membangun tembok yang begitu tinggi untuk menutup dirinya dari dunia. Dia memutus hubungan dengan keluarganya sendiri dan menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk meratapi serta menyesali kegagalannya. Setelah memikirkan hal itu, Master Mo akhirnya memberikan jawabannya. "Aku tidak bisa." Usai mengucapkan kata-kata tersebut, ia pun berbalik dan mulai melangkah pergi.
Yong Hwarin yang mendengar penolakan itu tampak sangat terkejut. Ia segera bertanya, "Bolehkah aku mengetahui alasannya?" Mendengar pertanyaan itu, Master Mo menjawab tanpa menghentikan langkahnya. Seni bela diri rahasia klan Tianzong saat ini sudah cukup menyita waktuku. Aku masih harus meneliti penyebab stagnasi yang terjadi pada teknik tersebut. Sementara terus berjalan menjauh, Master Mo kembali berbicara dalam hati. Tuan muda, maafkan aku karena harus mengatakan ini, namun seseorang tidak akan berubah semudah itu. Di sisi lain, Yong Hwarin sama sekali tidak terlihat terkejut dengan jawaban tersebut. Dalam hatinya, ia berkata, "Seperti yang sudah kuduga, Master Mo menolakku. Saat ini, aku masih dipandang sebagai pecundang yang menyedihkan. Dalam kehidupanku sebelumnya, Master Mo jarang terlibat dalam aktivitas di luar klan. Karena itulah, tidak banyak orang yang mengetahui sejauh mana penguasaan seni bela dirinya. Meski demikian, dia juga tidak pernah berusaha menyembunyikan kemampuannya, dan aku sudah mengetahui hal itu. Kedalaman pemahaman serta penguasaan seni bela diri yang dimiliki Master Mo tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dalam klan ini." Tiba-tiba, Master Mo yang sedang berjalan merasakan sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, matanya sedikit membelalak karena terkejut. Di belakangnya, Yong Hwarin telah menjatuhkan dirinya ke tanah dan duduk berlutut. Master Mo langsung menghentikan langkahnya. Dengan ekspresi kebingungan sekaligus terkejut, ia berseru, "Apa yang sedang Anda lakukan?" "Tuan muda, bagaimana mungkin putra tertua keluarga sampai berlutut hanya karena masalah sekecil ini?" Dengan tatapan yang teguh dan penuh keyakinan, Yong Hwarin menjawab, "Tidak, bagiku, ini bukanlah masalah kecil." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yong Hwarin menundukkan pandangannya sejenak. Dalam hatinya, ia bergumam, "Mo Biyong, dia adalah warrior yang paling bersemangat saat perang melawan Sekte Dabi. Karena itulah, dia memperoleh julukan Dragon Blood Flower. Bukan hanya karena dia seorang wanita, tetapi karena dialah orang yang tanpa lelah terus berjuang membangun kembali klan Tianzong. Namun pada akhirnya, dia mengalami kematian yang misterius. Dia mengorbankan nyawanya demi keluarga. Kali ini, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Entah itu demi Master Mo maupun demi klan Tianzong." Sementara itu, Master Mo perlahan melangkah mendekati Yong Hwarin. Tatapannya tertuju pada sosok tuan muda yang masih berlutut di hadapannya. Dalam hati, ia bergumam, auranya berubah. Apa tuan muda benar-benar telah berubah? Kemudian ia akhirnya membuka mulutnya. "Baiklah, aku menerima permintaanmu." Mendengar jawaban tersebut, mata Yong Hwarin langsung membelalak karena terkejut dan langsung bertanya, "Benarkah?" Master Mo menganggukkan kepalanya. "Ya, benar. Tetapi ada satu syarat." Yong Hwarin segera memasang ekspresi serius. Master Mo melanjutkan, "Jika kau bisa menang duel melawanku, aku akan menerimamu sebagai murid dan mengajarimu seni bela diri." Mendengar syarat itu, Yong Hwarin langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, "Apa? Tapi perbedaan kekuatan di antara kita terlalu jauh." Namun Master Mo segera menambahkan, "Tidak perlu mengalahkanku sepenuhnya, cukup satu kali saja. Jika pedangmu berhasil menyentuh tubuhku, itu sudah akan dianggap sebagai kemenanganmu. Selain itu, selama duel berlangsung, aku tidak akan menggunakan energi internal maupun seni bela diri klan Tianzong." Setelah mengatakan itu, ia bertanya, "Bagaimana? Apakah kau menerimanya?" Yong Hwarin perlahan berdiri dari posisi berlututnya. Tatapannya dipenuhi semangat yang menyala-nyala. Dalam hati, ia berkata, "Aku telah berlatih dengan konsisten sejak kembali ke masa lalu." Karena itu, senyuman penuh keyakinan perlahan terukir di wajahnya. "Baiklah, mari kita mulai duel ini." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah Yong Hwarin dipenuhi antusiasme dan semangat yang begitu membara. Singkat cerita, Yong Hwarin terkapar di dalam cekungan tanah yang terbentuk akibat pertarungannya melawan Master Mo. Tubuhnya terasa berat, sementara pikirannya masih sulit menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Dalam hati, ia bergumam, "Aku bahkan tidak mampu menyentuh ujung jarinya sebelum dikalahkan separah ini. Apa perbedaan kekuatan di antara kami memang sebesar itu?" Di sisi lain, Master Mo berdiri membelakangi Yong Hwarin. Dengan nada tenang, ia berkata, "Aku yang menang. Kalau begitu, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Master Mo pun mulai melangkah meninggalkan arena pertarungan. Namun wajah Yong Hwarin dipenuhi rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Tiba-tiba, ia bangkit dan langsung menerjang ke arah Master Mo dari belakang sambil berteriak,
Ini masih belum berakhir. Master Mo segera berbalik. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, ia mengayunkan pedang kayunya dan menghantam tangan Yong Huarin. Namun, Yong Huarin sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia terus memaksa tubuhnya untuk bergerak sambil melancarkan serangan. Masih belum berakhir, ayunan demi ayunan terus ia lepaskan, hingga akhirnya sebuah serangan menghantam kepalanya. Tubuh Yong Huarin seketika kehilangan keseimbangan dan terduduk diam di tempatnya. Anehnya, meskipun tubuhnya nyaris tak mampu bergerak, tangannya masih menggenggam pedang kayu itu dengan sangat erat, seolah tidak berniat melepaskannya sampai kapanpun. Melihat pemandangan tersebut, Master Mo menghentikan langkahnya. Ia menundukkan kepala perlahan. Dengan nada yang dipenuhi penghargaan, ia berkata, "Anda sudah melakukannya dengan baik, Tuan Muda." Setelah itu, Master Mo kembali berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Yong Huarin seorang diri. Namun tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, energi berwarna merah mulai memancar dari tubuh Yong Huarin. Pada awalnya hanya berupa semburat tipis. Namun dalam sekejap, energi tersebut membesar dan semakin liar menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura merah pekat itu berdenyut hebat seperti kobaran api yang tak terkendali. Master Mo yang merasakan kemunculan energi tersebut langsung menghentikan langkahnya. Mata wanita itu membelalak karena terkejut. Perlahan, Yong Huarin berdiri kembali. Di tangannya, pedang kayu yang ia genggam kini diselimuti energi merah yang begitu pekat dan mengerikan. Melihat pemandangan itu, Master Mo berkata dengan nada penuh kewaspadaan. Energi merah itu bukan seni bela diri milik klan Tianzong. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Merasakan energi yang terus meluap tanpa kendali, Master Mo segera menggenggam pedangnya. Untuk pertama kalinya sejak duel dimulai, ekspresinya berubah serius. Ia lalu berteriak, "Tuan Muda Yong, hentikan itu!" Dalam sekejap mata, Yong Huarin yang diselimuti energi merah itu telah muncul tepat di hadapan Master Mo. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun untuk bereaksi, ia langsung mengayunkan pedang kayunya dengan kecepatan yang mencengangkan. Master Mo segera mengangkat pedangnya. Dengan refleks yang luar biasa, ia berhasil menangkis serangan tersebut. Meski berhasil bertahan, keterkejutan tetap terpancar dari wajahnya. Dalam hati, ia bergumam, dia sangat cepat. Namun serangan Yong Huarin tidak berhenti sampai di situ. Sesaat kemudian ia kembali melesat ke depan. Tubuhnya melompat ke arah Master Mo sambil mengayunkan pedang kayunya dengan kekuatan penuh. Kali ini, bahkan Master Mo tidak sempat sepenuhnya mengantisipasi serangan yang datang secepat kilat itu. Tubuhnya langsung terhantam dan terlempar ke belakang hingga membentur tembok bangunan klan Tianzong. Debu beterbangan ke udara. Menyadari dirinya telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Master Mo menggertakkan giginya sambil berkata, "Sial." Namun sebelum ia sempat mengambil napas, Yong Huarin kembali bergerak. Bagaikan bayangan merah yang melesat tanpa suara, ia telah muncul sekali lagi tepat di hadapan Master Mo. Pedang kayunya kembali diayunkan. Mata Master Mo langsung menyipit. Dalam hati ia berkata, "Ini berbahaya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyerang balik." Tanpa ragu, Master Mo segera menarik pedangnya. Aura serius yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya mulai terpancar dan berkata, "Flying Dragon Emperor Sword, First Form." Namun tepat saat ia hendak melepaskan teknik tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gerakan Yong Huarin yang sebelumnya begitu ganas dan cepat mendadak melambat. Pedang kayu itu tetap melaju ke depan dan ujung pedang tersebut berhasil menyentuh bahu kiri Master Mo. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi. Yong Huarin menatap hasil serangannya dengan wajah yang dipenuhi kepuasan. Senyuman tipis pun muncul di wajahnya dan berkata, Aku mengenainya. Dragon Flower Sword. Maksudku, Master Mo Biyang." Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, kesadaran Yong Huarin akhirnya lenyap. Tubuhnya roboh dan jatuh pingsan. Master Mo terdiam beberapa saat sambil menatap sosok Yong Huarin yang tak bergerak di hadapannya. Lalu perlahan ia menoleh ke belakang. Dan pada saat itulah matanya membelalak karena terkejut. Tembok bangunan klan Tianzong di belakangnya telah hancur dan dipenuhi retakan akibat serangan Yong Huarin. Pemandangan itu begitu mengejutkan hingga membuatnya terdiam. Master Mo menatap kerusakan tersebut dengan ekspresi penuh kebingungan. Dalam hatinya ia bertanya, "Apa sebenarnya ini?" Diperlihatkan Yong Huarin yang tengah berlatih seni pedang di bawah pengawasan Master Mo. Yong Huarin kemudian menebaskan pedangnya ke depan,
menyapu ke samping, lalu melompat tinggi ke udara. Sesaat kemudian ia mendarat dengan mulus dan mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang sempurna. Master Mo yang berdiri di tepi arena latihan memperhatikan seluruh rangkaian gerakan itu dengan saksama. Dalam hatinya ia berkata, "Apa kemampuan bela diri tuan muda memang sehebat ini?" Hanya dalam beberapa hari, dia sudah menguasai bentuk dasar Flying Dragon Emperor Sword dan Azure Bamboo Sword. Selama ini dia terlihat tidak cocok dengan seni bela diri. Jadi bagaimana mungkin dia di hadapan Master Mo terlihat Yong Huarin yang kelelahan dan bermandikan keringat setelah latihan panjangnya. Yong Huarin kemudian melangkah mendekati Master Mo dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Master?" Master Mo yang mendengar pertanyaan itu pun menjawab, "Walaupun kau belum sepenuhnya menyerap esensi dari kedua teknik tersebut, kau sudah mampu menggunakannya dengan sangat lancar. Jika melihat dari lamanya waktu kau belajar, pencapaian ini benar-benar mengesankan." Yong Huarin yang mendengar pujian itu tampak sedikit malu. Ia lalu tertawa kecil. "Hahaha, Master bisa saja." Namun, di balik tatapan yang penuh kecurigaan, Master Mo memandang Yong Huarin seolah sedang melihat sosok iblis demonik berdiri di hadapannya. Master Mo kemudian berkata kepada Yong Huarin, "Kecepatanmu dalam mempelajari seni bela diri benar-benar luar biasa. Belum lama ini kondisi kesehatanmu sangat buruk. Karena itulah, sangat sulit dipercaya bahwa kau adalah orang yang dulu begitu lemah dan sakit-sakitan. Sungguh sulit dipercaya." Mendengar perkataan itu, Yong Huarin hanya bisa terdiam. Ia tidak mampu memberikan jawaban apapun. Master Mo lalu kembali berkata, "Energi merah itu." Mendengar hal tersebut, Yong Huarin menggaruk kepalanya sambil berkata, "Apa kau ingin membicarakan itu lagi? Bukankah aku sudah mengatakannya?" Yong Huarin kemudian menunjukkan benjolan di kepalanya dan berkata, "Karena aku terlalu sering terkena pukulan pedang Master, jadi aku tidak mengingat apapun. Tidak akan ada orang yang memperlakukan putra tertua keluarga seperti ini, kecuali Nona Dragonflower Sword." Master Mo yang mendengar perkataan Yong Huarin itu hanya terdiam sejenak. Setelah itu, ia berbalik membelakangi Yong Huarin dan berkata, "Karena kau tidak ingin menjelaskannya, aku juga tidak akan bertanya lebih jauh lagi." Di belakang punggung Master Mo, terlihat ekspresi Yong Huarin yang dipenuhi keringat dingin akibat kebohongan yang baru saja ia lontarkan. Master Mo lalu melirik ke arah Yong Huarin dan berkata, "Tapi sebagai pengikut klan Tianzong, sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengawasi setiap gerak-gerikmu mulai sekarang." Yong Huarin yang tidak tahu harus menjawab apa hanya bisa berkata, "Itu terdengar sedikit menakutkan, bukan?" Singkat cerita, malam harinya, di dalam sebuah ruangan yang sunyi, Yong Huarin duduk seorang diri sambil membaca sebuah buku seni bela diri. Sembari menatap lembaran demi lembaran di hadapannya, ia berkata dalam hati, "Setelah menggunakan teknik Flying Dragon Emperor Sword, aku bisa merasakannya. Ini memang masuk akal, karena seni bela diri klan Tianzong pada awalnya berasal dari seni demonik. Dahulu kala, pendiri klan Tianzong adalah seorang wariawan berjiwa kesatria yang menetap di Henan. Suatu hari, ia mempelajari dua seni demonik dari seorang tetua yang berasal dari sekte Hidden Secret, sebuah sekte yang tidak termasuk golongan ortodoks maupun demonik. Walaupun mempelajari seni demonik sebagai seorang kesatria sejati, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memodifikasi teknik yang diterimanya. Dari proses itulah lahir kembali dua teknik yang dikenal sebagai Flying Dragon Emperor Sword dan Azure Bamboo Sword. Namun, dalam proses penyempurnaan tersebut, kekuatan asli dari kedua teknik itu mengalami penurunan yang cukup besar. Meski demikian, dari tangan sang pendiri lahirlah seorang ahli pedang terbaik yang pernah dimiliki Henan. Namun, batasnya hanya sampai di sana. Karena seni demonik yang dijalankan dengan pola pikir ortodoks pada dasarnya akan menghasilkan seni bela diri yang tidak sempurna. Mencapai tingkat pinnacle mungkin masih memungkinkan, tetapi melangkah menuju tingkat transcendence adalah sesuatu yang mustahil. Sang pendiri menyembunyikan asal-usul seni bela diri itu sebagai rahasia terbesar klan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kebenaran yang selama ini terkubur perlahan mulai terungkap, dan pada akhirnya, kebenaran itu membawa klan menuju kehancuran. Yong Huarin yang tampak sangat kesal itu berkata dalam hatinya, "Akan tetapi, ada cara untuk menyempurnakan seni bela diri yang belum sempurna ini, dan aku memilikinya. Karena aku sudah mengalami masa depan dan kembali ke masa lalu, hanya aku yang bisa melakukannya." Ekspresi Yong Huarin pun dipenuhi kebahagiaan.
Untuk pertama kalinya, ia mengetahui jalan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan seni bela diri klan Tianzong. Keesokan paginya, diperlihatkan Yong Huarin yang sedang duduk bersama ayahnya dan ibu tirinya di satu meja. Yong Huarin lalu berkata kepada ayahnya, "Aku berencana untuk mengunjungi keluarga Zuge." Ayahnya yang mendengar perkataan itu tampak heran. Kenapa keluarga Zuge? Yong Huarin pun menjawab, "Karena aku sudah mendapatkan kembali kebugaranku melalui latihan seni bela diri. Menurutku, ini adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi mereka sebagai tunangan keluarga Zuge." Mendengar penjelasan putranya, sang pemimpin klan Tianzong menganggukkan kepala pelan. "Waktu benar-benar telah berlalu. Bahkan sebelum kau lahir, kami sudah mengatur perjodohanmu dengan keluarga Zuge. Kalau tidak salah, nama putri Yugyol itu Nona Zuge Chongyong," jawab Yong Huarin. Ayahnya kemudian menatap pantulan dirinya di dalam cangkir teh sebelum berkata, "Iya, benar. Zuge Yugyol adalah sahabat dekatku. Dia pasti akan senang bertemu denganmu, Huarin." Lalu dengan ekspresi yang sedikit menggoda, ia kembali berkata, "Rumor mengatakan bahwa putrinya memiliki kecantikan yang luar biasa." Setelah itu, sang pemimpin klan Tianzong menatap Yong Huarin dan bertanya, "Kapan rencanamu untuk berangkat?" Namun sebelum Yong Huarin sempat menjawab, ibu tirinya yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba angkat bicara. "Sayang, belum lama sejak Huarin pulih dari penyakitnya. Menurutku akan lebih baik jika kita menunggu sedikit lebih lama sebelum mengirimnya pergi." Mendengar perkataan istrinya, sang pemimpin klan Tianzong yang sedang menyeruput teh itu tertawa ringan. "Hahaha, Huarin sekarang sudah beranjak dewasa. Dia perlu bepergian dan memperluas pergaulannya. Aku juga mengenal Yugyol saat usiaku kurang lebih seperti dirinya sekarang." Ibu tiri Yong Huarin yang mendengar jawaban suaminya itu pun menganggukkan kepala pelan. "Baiklah, aku akan setuju saja. Namun karena ini akan menjadi perjalanan yang panjang, kau harus tetap berhati-hati di sepanjang jalan. Mungkin perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari sebulan. Karena itu, dia akan membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk mengawalnya." Sesaat kemudian diperlihatkan ekspresi wajah Master Mobyong yang tampak sangat kesal. Di sisi lain, Yong Huarin justru terlihat sangat bahagia saat mengetahui bahwa Mobyong akan ikut pergi bersamanya. "Ngomong-ngomong, Master Mobyong, siapa dua orang itu?" Tiba-tiba, dua pria bertubuh besar berjalan mendekati Yong Huarin. Salah seorang dari mereka memegang pundaknya, sementara yang lain memegang kakinya. Kedua pria itu kemudian memeriksa tubuh Yong Huarin dari atas hingga bawah. Yong Huarin hanya bisa memasang ekspresi bingung melihat tingkah aneh kedua pria tersebut yang tanpa ragu memegang tubuhnya. Pria yang memegang kakinya berkata, "Tidak besar, tapi keras." Salah satu dari mereka kemudian menyunggingkan senyum ke arah Yong Huarin. "Jadi benar kalau tuan muda sekarang belajar seni bela diri?" Pria yang lainnya ikut menimpali. "Ah, memang benar. Dia terlihat sangat berbeda dibanding sebelumnya." Yong Huarin yang memperhatikan kedua pria itu lalu berkata, "Jadi, kalian adalah Twin Sword Demons. Aku menantikan kerja sama dengan kalian." Salah satu pria bertubuh besar itu langsung tertawa keras. "Hahaha, santai saja. Tuan muda, Nona Dragon Flower Sword dan kami berdua pasti akan melindungi Anda dengan baik." Pria yang satunya lagi menambahkan, "Tubuh tuan muda juga masih bisa tumbuh jauh lebih besar lagi." Melihat kedua pria tersebut, Yong Huarin bergumam dalam hati, dua orang ini adalah Twin Sword Demons, Jongwook dan Namwook. Penampilan mereka memang terlihat kasar dan garang, tetapi keduanya adalah pendekar pedang yang begitu hebat hingga mendapat julukan Sword Demon. "Ayah pasti sangat mengkhawatirkanku." Yong Huarin kemudian berkata kepada Twin Sword Demons, "Namun, aku yang akan menentukan rute perjalanan kita. Jadi, aku harap kalian bersedia mengikutinya tanpa banyak komplain." Jongwook yang mendengar perkataan itu sempat terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia menyunggingkan senyum tipis dan berkata, "Apakah kami terlihat seperti orang yang akan menolaknya, Tuan Muda?" Yong Huarin yang mendengar jawaban tersebut langsung menganggukkan kepala. "Baiklah, kalau begitu, kita berangkat." Singkat cerita, Yong Huarin kini berdiri di gerbang utama klan Tianzong, bersiap memulai perjalanan panjang yang telah direncanakannya. Tak jauh dari sana, terlihat Seolan yang menitikan air mata karena harus berpisah dengan kakaknya. "Kakak, apa kakak benar-benar harus pergi?" Melihat Seolan menangis, Yong Huarin mengulurkan tangannya dan mengusap lembut kepala gadis kecil itu. "Maaf, Seolan. Aku berjanji akan menemanimu kemanapun saat festival nanti."
Seolan yang mendengar janji itu langsung mengangkat kepalanya. Benarkah? Yong Hwarin tersenyum hangat sebelum menjawab, tentu saja. Di sisi lain, sang pemimpin klan Tianzong dan ibu tiri Yong Hwarin tampak sangat senang melihat kedekatan antara Yong Hwarin dan adik tirinya Seolan. Setelah itu, Yong Hwarin berjalan menghampiri saudara tirinya yang lain, kakak kandung Seolan. Ia meletakkan tangannya di pundak Kijong dan berkata, "Kijong, selama aku pergi, tolong jaga Seolan dan keluarga kita." Kijong yang mendengar perkataan itu terdiam untuk beberapa saat. Dalam hatinya, ia bergumam, "Apa kakak memang selalu terlihat begitu mengesankan seperti ini?" Sesaat kemudian, wajah Kijong memerah. Dengan ekspresi penuh semangat, ia segera memberi hormat kepada Yong Hwarin dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi mereka semua dengan nyawaku." Yong Hwarin kemudian berkata, "Baiklah, ayah, ibu, anakmu ini pamit untuk pergi terlebih dahulu." Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan itu, Yong Hwarin membungkukkan tubuhnya dengan hormat sebagai salam perpisahan. Tak lama kemudian, Yong Hwarin, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook menaiki kuda mereka masing-masing. Perlahan namun pasti, rombongan itu mulai meninggalkan klan Tianzong dan memulai perjalanan mereka. Namun sebelum mereka benar-benar pergi meninggalkan wilayah klan, tiba-tiba sebuah teriakan nyaring terdengar dari kejauhan. "Tunggu!" Yong Hwarin yang mendengar suara itu segera menoleh ke belakang. Di kejauhan, terlihat seseorang sedang berlari sekuat tenaga mengejar rombongannya. Melihat sosok itu, ekspresi Yong Hwarin langsung berubah terkejut. Pemandangan tersebut seketika membangkitkan kenangan dari kehidupan pertamanya. Saat ia meninggalkan keluarganya untuk pertama kali demi pergi ke Merchant Union Sky Ocean. Dalam ingatannya, terlihat Yonhwa berlari sambil memanggil dengan suara penuh kepanikan. Tuan muda, tolong bawa saya bersama Anda." Saat itu Yong Hwarin menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut. "Yonhwa?" Setelah memanggil namanya, ia hanya terdiam untuk beberapa saat. Jong Wook yang melihat kejadian itu segera berkata kepada Yong Hwarin, "Tuan muda, Anda harus menolaknya. Seorang pelayan yang ingin ikut dalam perjalanan seperti ini." Namun sebelum Jong Wook menyelesaikan perkataannya, Yong Hwarin turun dari kudanya. "Tolong tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, Yong Hwarin mulai berjalan mendekati Yonhwa. Di sisi lain, Yonhwa yang melihat Yong Hwarin berjalan ke arahnya langsung merasa gugup. Ia mengira dirinya akan dimarahi karena tindakan nekat yang baru saja dilakukannya. Dengan wajah tegang, Yonhwa berkata dalam hati, "Aku minta maaf." Namun tiba-tiba sesuatu yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Yonhwa pun terjadi. Yong Hwarin langsung memeluk dirinya. Yonhwa yang dipeluk secara tiba-tiba oleh Yong Hwarin hanya bisa membelalak kaget. Kebingungan dan keterkejutannya begitu besar hingga air mata tanpa sadar mulai mengalir dari kedua matanya. Di sisi lain, Jong Wook, Nam Wook, dan Master Mo yang menyaksikan pemandangan itu juga tidak kalah terkejut. Yong Hwarin yang masih memeluk Yonhwa kemudian berkata dengan suara lembut, "Yonhwa, kau memang selalu berada di sisiku. Aku sangat bersyukur atas segala kebaikan yang telah kau berikan kepadaku." Sesaat kemudian Yong Hwarin perlahan melepaskan pelukannya. Ia menatap Yonhwa tepat di matanya sebelum melanjutkan ucapannya. "Tapi jalan yang akan kami tempuh sangatlah jauh dan mungkin dipenuhi berbagai bahaya. Aku tidak bisa membawamu dalam perjalanan ini. Aku tidak ingin menempatkanmu dalam bahaya karena kau adalah bagian penting dari keluargaku." Mendengar perkataan tersebut, Yeonhwa seketika terdiam. Matanya membelalak lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu Yong Hwarin kembali tersenyum kepadanya dan berkata, "Jadi, tunggulah di sini bersama ayah, ibu, Kijong, dan Seolan. Kau bisa melakukannya, bukan?" Air mata Yeonhwa akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Iya, Tuan Muda." Tak lama kemudian Yong Hwarin kembali menaiki kudanya bersama rombongannya. Perlahan, mereka mulai meninggalkan kediaman klan Tianzong dan melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka. Angin berembus kencang menerpa wajah Yong Hwarin saat rombongan itu bergerak semakin jauh. Dalam hatinya Yong Hwarin berkata, "Saat aku kembali ke klan Tianzong nanti, banyak hal akan berubah. Aku akan melindungi keluargaku dan mencegah kehancuran yang menanti klanku. Dan perjalanan ini dimulai dengan menyempurnakan seni bela diri milik klanku." Yong Hwarin kemudian menghentakkan kakinya ke tubuh kuda, membuat tunggangannya melesat semakin cepat. Tatapannya menjadi semakin tajam.
Dalam hatinya, ia kembali bergumam, "Maafkan aku, Ayah." Namun, keluarga Zuge hanyalah sebuah alasan. Gunung Yongjung, tempat keluarga Zuge menetap, berada tidak jauh dari Gunung Wudang. Dan cara untuk menyempurnakan seni bela diri Kelangku yang belum sempurna itu berada di Gunung Wudang. Tujuan kami yang sebenarnya adalah Wudang. Di alam bawah sadarnya, terlihat Yong Hwarin perlahan membuka kedua matanya. Tanpa ia sadari, dirinya tengah terbaring di sebuah ruang dimensi yang asing dan tak dikenal. Yong Hwarin pun diliputi kebingungan dan bertanya-tanya, tempat apa ini? Tidak mengetahui di mana dirinya berada, Yong Hwarin segera bangkit dan mulai melangkah perlahan mengamati keadaan di sekelilingnya. Saat menyusuri tempat misterius itu, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sebuah papan kayu yang telah lapuk dan rusak. Yong Hwarin kemudian mengambil papan kayu tersebut dan mulai membaca tulisan yang masih terukir di atasnya. Sesaat setelah membaca tulisan itu, raut wajah Yong Hwarin langsung berubah drastis. Ia sangat terkejut karena pada papan kayu yang telah rusak tersebut tertulis, "Klan Tianzong." Tiba-tiba kobaran api muncul tepat di hadapannya. Dalam sekejap, bangunan-bangunan milik klan Tianzong yang dilalap api diperlihatkan di depan matanya. Menyaksikan pemandangan itu, Yong Hwarin dilanda keterkejutan yang luar biasa. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Tidak, ini tidak mungkin." Tanpa berpikir panjang, Yong Hwarin segera berlari memasuki bangunan yang sedang terbakar itu sambil berteriak sekuat tenaga. Tidak. Tiba-tiba, kobaran api yang membakar bangunan klan Tianzong mulai bergerak dan berkumpul menjadi satu. Dari lautan api tersebut, terbentuklah wajah sang Demonic Master. Demonic Master lalu berkata kepada Yong Hwarin, "Dasar bodoh, setelah menerima kesempatan terbaik untuk melawan langit itu sendiri, kau malah membuang waktu dengan tindakan kekanak-kanakan seperti itu." Yong Hwarin yang ketakutan saat melihat sosok sang Demonic Master itu pun berkata, "Kau..." Pak tua yang sebelumnya itu, "Bagaimana kau bisa..." Sang Demonic Master kemudian berkata kepada Yong Hwarin, "Kau takkan bisa mengubah apapun, serahkan tubuhmu." Tiba-tiba saja pedang milik Master Mo membelah sosok Demonic Master tersebut. Master Mo lalu berkata kepada Yong Hwarin, "Apa yang sedang kamu pikirkan di tengah sparring seperti ini?" Bersamaan dengan ucapannya, Master Mo melompat dan mengayunkan pedangnya. Yong Hwarin pun terkejut ketika melihat Master Mo menyerangnya dari atas. Akibat serangan barusan, pedang milik Yong Hwarin terpental jauh ke belakang. Master Mo kemudian mengarahkan ujung pedangnya tepat di dekat leher Yong Hwarin. Melihat bilah pedang yang berada begitu dekat dengan lehernya, Yong Hwarin pun berkata, "Aku menyerah." Master Mo yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres segera menatap Yong Hwarin dengan penuh perhatian. Ia lalu berkata, "Tuan Muda Yong, sepertinya kamu sulit untuk fokus. Apa kamu sakit lagi?" Yong Hwarin yang tampak kebingungan mendengar pertanyaan itu pun menjawab, "Tidak, hanya saja tidurku selalu terganggu beberapa hari ini." Jong Wook yang mendengar bahwa Yong Hwarin mengalami kesulitan tidur segera menyela dan berkata, "Tuan Muda, kalau Anda tidak enak badan, bagaimana kalau Anda latihan bersama kami?" Latihan ini disebut aliran pengangkatan terbalik. Ini adalah latihan terbaik untuk meningkatkan kekuatan otot. Caranya juga mudah, yaitu dengan memanfaatkan otot samping dan memastikan batu serta siku tetap tegak lurus. Yong Hwarin yang melihat metode latihan si kembar itu hanya tersenyum tipis. Ia kemudian berbalik dan berjalan menjauh sambil berkata, "Haha, mungkin lain kali saja." Keringat yang membasahi wajah Yong Hwarin terlihat jelas menunjukkan bahwa dirinya sama sekali tidak berminat mengikuti latihan mengerikan yang sedang dilakukan oleh si kembar. Tak lama kemudian Yong Hwarin mendongakkan kepalanya ke arah langit. Dengan nada yang lebih serius, ia berkata, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang mau aku bicarakan tentang perjalanan kita ini." Singkat cerita, Yong Hwarin dan rombongannya menunggangi kuda melewati hamparan hutan bambu yang membentang luas. Derap kaki kuda menggema di antara batang-batang bambu yang bergoyang pelan diterpa angin. Di tengah perjalanan, Yong Hwarin yang sedang menunggangi kudanya berkata, "Sebelum kita ke klan Jegal, aku ingin mampir ke Gunung Seven Sages dulu." Jong Wook yang mendengar perkataan Yong Hwarin itu langsung menoleh dan berkata, "Gunung Seven Sages?" Yong Hwarin kemudian menjelaskan, "Aku pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang ahli herbal terkenal. Katanya ada suatu tempat di Gunung Seven Sages di mana ginseng berusia 100 tahun bisa ditemukan dengan mudah. Dan dikatakan juga bahwa di sana terdapat monkey wine.
minuman yang sangat sulit ditemukan di seluruh Jianghu. Jongwook dan Namwook yang mendengar bahwa di tempat itu terdapat minuman yang sangat langka langsung meneteskan air liur dari sudut mulut mereka. Melihat reaksi keduanya, Yonghwarin menyunggingkan senyum licik. Dengan nada menggoda ia berkata, "Ngomong-ngomong soal itu, aku dengar kalian berdua sangat suka minum arak sampai julukan kalian berubah menjadi Two Rising Drunken Ghosts." Mendengar itu, Jongwook dan Namwook segera berdeham canggung sebelum berkata, "Ahem, Tuan Muda, kami berdua sangat setuju kalau kita pergi ke sana." Master Mo yang mendengar percakapan tersebut langsung memanggil dengan suara tegas, "Tuan Muda Yong." Ia kemudian berkata kepada Yonghwarin, "Gunung Seven Sages adalah wilayah yang berada di dekat sekte demonik. Jika sekte ortodoks seperti klan Tianzong pergi ke sana, mungkin itu hanya akan menimbulkan masalah." Mendengar peringatan tersebut, Yonghwarin justru tertawa kecil. Setelah itu ia berkata, "Memangnya bagaimana mereka bisa tahu kalau kita berasal dari klan Tianzong? Kalau memang ketahuan, kita tinggal bilang saja kalau kita berasal dari klan lain." Begitu mendengar ucapan itu, Master Mo langsung naik pitam. Bisa-bisanya sang pewaris klan Tianzong berencana melakukan hal tidak terhormat seperti itu. Kehormatan klan itu. Namun sebelum Master Mo sempat menyelesaikan ucapannya, Yonghwarin tiba-tiba memotongnya. "Apa memang sepenting itu?" Tatapannya berubah serius saat melanjutkan perkataannya. "Jika kita bertemu dengan orang jahat dan mereka bertanya kita berasal dari mana, aku tidak akan ragu mengaku kalau aku juga berasal dari sekte demonik. Bertahan hidup jauh lebih penting daripada kehormatan seperti itu." Jongwook dan Namwook yang memasang ekspresi sok keren langsung ikut menimpali, "Instruktur Mo, kenapa sekte ortodoks seperti kita harus takut dengan sekte demonik? Kurasa kita harus melakukannya seperti apa yang dikatakan Tuan Muda." Master Mo menatap kedua saudara kembar itu dengan wajah datar. Setelah mendengar alasan mereka yang terdengar begitu meyakinkan, ia langsung berkata, "Bilang saja kalau kalian cuma mau minum monkey wine." Diperlihatkan wajah Jongwook dan Namwook yang dipenuhi kebahagiaan saat membayangkan seperti apa rasa dari monkey wine yang legendaris itu. Di saat yang sama, Yonghwarin tiba-tiba menutupi wajahnya dengan satu tangan, lalu berkata dengan nada yang terdengar murung, "Master, aku hanya ingin membawa ginseng itu sebagai hadiah untuk orang tuaku. Aku sudah terlalu banyak membuat masalah bagi mereka." Mendengar perkataan tersebut, ekspresi Master Mo perlahan melunak. Ia kemudian berkata, "Kalau kamu memang bersikeras seperti itu, baiklah. Ayo kita pergi ke Gunung Seven Sages." Mendengar jawaban itu, Yonghwarin langsung menunjukkan ekspresi lega. Terima kasih semuanya. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya di penginapan terdekat terlebih dahulu." Namun, di balik ucapan penuh rasa terima kasih itu, Yonghwarin diam-diam menyunggingkan senyum licik sambil memejamkan matanya. Dalam hatinya ia berkata, "Tentu saja aku berbohong. Tidak ada ginseng ataupun monkey wine di Gunung Seven Sages. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang nilainya ratusan kali lipat lebih berharga daripada itu. Demonic Poison Stone Flower. Ada sebuah tempat yang menjadi tujuan setiap serangga beracun ketika mereka mendekati kematian. Setelah ratusan tahun berlalu, seluruh racun yang terkumpul di tempat itu akan membentuk genangan cairan beracun yang kemudian mengeras menjadi kristal racun. Terkadang, ada benih bunga yang jatuh ke atas kristal tersebut dan tumbuh menjadi bunga baru. Bunga itu kemudian menyerap racun dan energi demonik yang terkandung di dalam kristal. Itulah yang disebut sebagai Demonic Poison Stone Flower. Dan seharusnya bunga itu berada di Gunung Seven Sages. Meski begitu, singkat cerita, Yonghwarin dan rombongannya telah tiba di sebuah tempat minum. Suasana di dalam tempat itu cukup ramai. Berbagai percakapan terdengar bersahut-sahutan dari para pengunjung yang sedang menikmati minuman mereka. Di salah satu sudut ruangan, terlihat seorang pria yang sedang duduk sambil meneguk minumannya berkata, "Hei, apa kau sudah dengar?" Katanya para master bela diri dari sekte demonik sedang mengadakan pertemuan di dekat Gunung Sages. Teman duduknya yang mendengar kabar itu segera menjawab, "Iya, aku sudah dengar. Hanya saja, kenapa mereka berkumpul di sana?" Pria itu lalu mencondongkan tubuhnya dan berbisik pelan, "Jangan kaget." Katanya, segala jenis obat yang menguntungkan bagi sekte demonik bisa ditemukan di sana. Salah satunya adalah Demonic Poison Stone Flower. Yonghwarin yang mendengar percakapan pria-pria yang sedang duduk minum itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut.
Dalam hatinya, ia bergumam, kenapa semua orang tahu tentang hal itu? Master Mo yang sedang meneguk minumannya kemudian berkata kepada Yong Hwarin, seperti yang sudah kamu dengar, para master sekte demonik sedang menuju ke Gunung Seven Sages untuk mencari demonic poison stone flower. Sepertinya bukan ide yang bagus jika kita juga pergi ke tempat yang berada di dekat sana. Yong Hwarin menggenggam gelas minumannya erat-erat, namun alih-alih menjawab, ia justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Instruktur mau benar, para master dari sekte demonik pasti akan bertarung mati-matian demi mendapatkan benda itu. Tapi aku tidak perlu terjun ke tengah-tengah perebutan mereka. Perlahan, senyum penuh keyakinan muncul di wajah Yong Hwarin. Aku hanya perlu mengalahkan Go Cheok, pewaris sekte Serpent Dragon dari Hubei. Dia adalah orang terakhir yang akan mendapatkan Demonic Poison Stone Flower. Aku dengar dia telah mencapai tingkat peak setelah berada di ranah first rate selama setengah tahun. Demonic Poison Stone Flower itu akan menjadi bahan yang sempurna untuk menyempurnakan seni bela diriku. Karena pada dasarnya, seni bela diri klan Tianzong adalah seni demonik. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Yong Hwarin mengangkat gelasnya dan menghabiskan isi minumannya dalam sekali teguk. Usai meletakkan gelasnya kembali di atas meja, ia berkata kepada Master Mo, tidak akan ada yang berubah, kita tetap pergi ke Gunung Seven Sages. Mendengar keputusan itu, Master Mo sontak terkejut. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan nada tegas, apa Tuan Muda tidak mendengarnya? Kita sedang membicarakan para master sekte demonik yang sedang berkumpul di sana. Namun Yong Hwarin tetap terlihat tenang. Ia menatap Master Mo sebelum berkata, tapi itu juga salah satu rute menuju klan Jegal. Ada kemungkinan klan Jegal juga terlibat dalam urusan ini. Jadi, ini bukan ide yang buruk untuk bertemu dengan mereka di sana. Mendengar jawaban tersebut, Master Mo hanya terdiam. Ia tidak lagi menemukan alasan yang cukup kuat untuk membantah keputusan Yong Hwarin. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya perlahan sebelum berkata, baiklah, tapi jika ada seniman bela diri yang tidak bisa kita tangani, kita harus menghindarinya. Mendengar perkataan Master Mo barusan, Yong Hwarin lalu menoleh ke arah si kembar dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Two Rising Ghost Blades? Namun alih-alih mendapatkan jawaban, ia justru mendapati Jong Wook dan Nam Wook telah terkulai tak sadarkan diri. Keduanya ternyata sudah pingsan akibat terlalu banyak menenggak minuman keras. Melihat pemandangan itu, Yong Hwarin hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Kemudian ia menoleh kembali ke arah Master Mo, mengangkat telunjuknya, lalu berkata dengan nada santai, jangan khawatir, aku janji tidak akan pergi mendekati seniman bela diri yang mungkin berbahaya. Mendengar perkataan tersebut, Master Mo hanya mampu terdiam. Entah mengapa, janji yang diucapkan Yong Hwarin justru membuatnya semakin tidak tenang. Namun pada akhirnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan sang tuan muda. Singkat cerita keesokan harinya, di sebuah penginapan yang berada tidak jauh dari kawasan Gunung Seven Sages, Yong Hwarin berkata kepada Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook, kita akan bermalam di sini untuk sementara. Setelah itu, Yong Hwarin melangkah memasuki penginapan tersebut. Sementara berjalan, pikirannya kembali bekerja. Lingkungan di sekitar Gunung Seven Sages bisa dibilang seperti hutan yang membingungkan. Walaupun saat ini aku masih terlalu lemah untuk memasuki tempat yang benar-benar berbahaya, siapapun yang bisa tertawa terakhir, dialah pemenangnya. Senyum kemenangan pun tampak jelas menghiasi wajah Yong Hwarin. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum mereka tiba di penginapan itu, Yong Hwarin sempat memberikan perintah kepada ketiga pengawalnya. Kalian bertiga, selidiki penginapan dan bar yang dijalankan oleh sekte Serpent Dragon. Temukan tempat yang tidak memiliki banyak pelanggan, tetapi justru dipenuhi oleh banyak kuda. Mendengar instruksi tersebut, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook segera bergerak menjalankan perintah Yong Hwarin tanpa membuang waktu. Melihat keadaan itu, Yong Hwarin pun berkata dalam hatinya, Go Cheok adalah pemimpin sekte Serpent Dragon. Sudah pasti dia akan bergerak bersama para bawahannya. Agar mereka bisa bergerak dengan cepat, mereka membutuhkan banyak kuda. Mereka juga membutuhkan tempat persinggahan yang stabil. Selain itu, meskipun berhasil mendapatkan Demonic Poison Stone Flower, dia tidak akan bisa langsung menggunakannya begitu saja. Dia pasti akan berhenti di sebuah penginapan sebelum menuju tempat yang lebih aman. Dan kemungkinan besar, dia akan memilih penginapan yang dijalankan oleh sekte Serpent Dragon.
Kalau aku bisa bertemu dengan Gocheok, aku akan bisa mendapatkan Demonic Poison Stone Flower itu, karena dialah orang yang akan mendapatkannya di masa depan. Itu berarti hanya ada satu tempat yang memenuhi semua syarat tersebut, yang artinya jika kami menetap di sini, Gocheok sudah pasti akan mendatangi tempat ini bersama Demonic Poison Stone Flower di tangannya. Kemudian diperlihatkan situasi di penginapan tempat Yong Hwarin dan rombongannya menginap. Saat itu, Yong Hwarin sedang berdiri di lantai 2 penginapan bersama Jong Wook. Dari atas, keduanya mengamati keadaan di luar dengan saksama. Tak lama kemudian, Nam Wook yang baru saja datang menghampiri mereka bertanya, "Apa yang sedang kalian lihat?" Namun sebelum Yong Hwarin sempat menjawab pertanyaan tersebut, Jong Wook tiba-tiba menunjuk ke arah seseorang dan berkata, "Dia orangnya?" "Tuan muda, itu dia Gocheok, pemimpin muda sekte Serpent Dragon." Mendengar nama itu, mata Yong Hwarin langsung membelalak. Dalam hatinya, ia berkata, "Seharusnya saat ini dia berada di Gunung Seven Sages. Kenapa dia ada di sini? Apa dia tidak ikut bertarung untuk mendapatkan Demonic Poison Stone Flower?" Di saat yang sama, seorang anggota sekte Serpent Dragon terlihat berlari tergesa-gesa menuju Gocheok. Pria itu segera mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga sang pemimpin muda. Karena jaraknya terlalu jauh, Yong Hwarin tidak dapat mendengar sedikit pun isi percakapan mereka. Raut wajahnya pun langsung berubah kesal. "Sial, aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan." Sementara itu, setelah mendengar laporan dari bawahannya, ekspresi Gocheok berubah drastis. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tanpa membuang waktu, Gocheok segera berteriak kepada seluruh anak buahnya, "Kumpulkan Eight Sword Serpent Dragon dan Eight Blade Serpent Dragon sekarang juga. Kita kejar mereka!" Jong Wook yang menyaksikan pemandangan itu lalu berkata kepada Yong Hwarin, "Serpent Dragon Eight Swords dan Serpent Dragon Eight Slashers adalah dua pasukan terkuat milik sekte Serpent Dragon. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi sepertinya mereka sedang terburu-buru." Mendengar perkataan Jong Wook, Yong Hwarin langsung tenggelam dalam pikirannya. Jika memang ada situasi genting yang sedang terjadi, mungkin aku akan memiliki lebih banyak celah untuk merebut Demonic Poison Stone Flower itu, yang berarti peluang yang kumiliki akan menjadi jauh lebih besar. Tanpa ragu sedikit pun, Yong Hwarin kemudian berkata kepada Jong Wook, "Bersiaplah, kita akan mengikuti mereka." Tiba-tiba, Master Mo yang berlari tergesa-gesa menghampiri mereka langsung berseru, "Mengejar pasukan sekte demonik? Itu terlalu berbahaya. Tuan muda, apa yang ingin kau lakukan dengan melibatkan diri ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya seperti ini?" Mendengar keberatan tersebut, Yong Hwarin menatap Master Mo dengan tenang sebelum berkata, "Dragon Flower Sword, sebentar lagi Jianghu akan menghadapi perubahan besar, dan untuk bisa bertahan di tengah perubahan itu, kita harus tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Demonic Poison Stone Flower adalah..." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Master Mo langsung memotongnya. "Jianghu sedang damai. Kita juga tidak selemah itu sampai harus mengandalkan obat herbal demi mendapatkan kekuatan." Yong Hwarin terdiam sesaat setelah mendengar bantahan tersebut. Kemudian, dengan tatapan yang serius, ia berkata, "Kau salah, kita memang lemah. Apa kau tidak bisa menyadari hal itu? Tentu tidak. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tidak akan tertarik pada sesuatu seperti itu? Kita begitu lemah sampai bahkan tidak mampu mengikuti perebutan benda itu dengan mudah. Aku punya mimpi. Aku akan mendapatkan Demonic Poison Stone Flower untuk menjadi lebih kuat, untuk melindungi keluarga dan klan dari ancaman yang datang dari luar. Jadi jika kau percaya pada pewaris klan ini, ikuti perintahku, Master Mo." Mendengar kata-kata tersebut, Master Mo langsung terdiam. Untuk sesaat, ia hanya menatap Yong Hwarin tanpa mampu berkata apapun. Di dalam hatinya, berbagai perasaan bercampur menjadi satu. Tuan muda yang dulu bahkan tidak mampu merawat dirinya sendiri, sekarang sudah berubah sejauh ini. Apa selama ini aku tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai seseorang yang telah dewasa? Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Jong Wook tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku tidak pernah menyangka kalau pewaris klan memiliki keberanian sebesar ini di dalam hatinya." Tak lama kemudian, Jong Wook dan Nam Wook maju selangkah. Keduanya memberi hormat dengan penuh kesungguhan. "Saya Jong Wook dari Two Rising Ghost Blades." Nam Wook segera menimpali. "Dan saya Nam Wook." Lalu keduanya berkata secara bersamaan, "Akan mengikuti perintah pemimpin klan." Master Mo yang melihat pemandangan itu sempat terdiam cukup lama. Kemudian,
Perlahan ia turut membungkukkan tubuhnya ke hadapan Yong Hwarin dan berkata, "Saya, Mo Biyong, juga akan mengikuti perintah Anda. Tetapi mohon diingat, Jianghu bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh." Mendengar nasihat tersebut, Yong Hwarin menundukkan kepalanya sejenak. Sesaat kemudian ia membalikan badan dan berkata, "Ayo, kita bergegas." Tanpa membuang waktu lagi, Yong Hwarin dan rombongannya segera bersiap untuk membuntuti pasukan Serpent Dragon yang dipimpin oleh Go Cheok. Sementara itu, tatapan Yong Hwarin berubah tajam saat ia menatap ke arah kejauhan. Di dalam hatinya, ia bergumam, "Jangan khawatir, Master Mo. Di seluruh Jianghu ini, tidak ada orang yang lebih mengenalnya daripada diriku, karena aku sudah mengalaminya sendiri."